Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas materi tentang the Technology Acceptance Model or TAM and its application to the utilization of mobile learning technologies. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Erina Fisabella. Saya Marcella Gladiola. Saya Nafisa Sidik. Saya Safira Ainun Kusuma. Dan saya Najwa Aprilia Zahra. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas Introduction, Technology Acceptance Frameworks, Technology Acceptance Model, Practical Application of TAM, Application of TAM in Learning with Mobile Devices, dan yang terakhir, Conclusion. Baik, untuk materi pertama, Introduction. Beberapa negara di dunia mengubah kurikulum nasional mereka dengan menambahkan teknologi komunikasi informasi yang lebih banyak. Teknologi tersebut diarahkan pada kebijakan, pelatihan guru, dan beberapa teknologi lain yang diambil untuk mendorong penerimaan teknologi tersebut. Tetapi, dalam menggunakan teknologi, seringkali terhambat oleh keengganan pengguna untuk menerima dan menggunakan teknologi tersebut. Keengganan menerima dan menggunakan teknologi dapat disebut sebagai resistensi terhadap teknologi. Resistensi terhadap teknologi menggambarkan ketidaknyamanan atau ketidakpastian yang mungkin dirasakan oleh individu atau kelompok dalam menerima perubahan teknologi. Selanjutnya, Technology Acceptance Frameworks. Berikut kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur faktor-faktor penentu penerimaan dan pemanfaatan teknologi. Ada 3. Yang pertama, Diffusion of Innovation Model. Yang kedua, ada Technology Accepted Model atau TAM. Yang ketiga, ada Theory of Resonant Action atau TRI. Teknologi Accepted Model atau TAM adalah yang paling berpengaruh dan diadopsi secara luas untuk memprediksi penerimaan dan penggunaan berbagai teknologi untuk pembelajaran. Hal ini karena model tersebut memiliki landasan teoritis yang kuat dan mendapat dukungan empiris yang cukup. Jika digunakan secara efektif, model ini dapat menyelamatkan institusi pendidikan dari risiko berinvestasi pada teknologi yang mungkin masih terbengkalai atau kurang dimanfaatkan. Baik, selanjutnya ialah the Technology Acceptance Model atau yang disingkat dengan TAM. Nah, pada umumnya, TAM ialah bagaimana khalayak luas menerima teknologi baru dan bagaimana teknologi itu dapat diterima ialah dengan mengacu pada TAM. TAM merupakan sebuah skema yang terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama ialah variabel pengaruh baik dari dalam maupun dari luar teknologi itu sendiri. Yang kedua ialah aksesibilitas atau penggunaan dari teknologi itu sendiri. Yang ketiga ialah keengganan masyarakat untuk menggunakan teknologi tersebut. Yang keempat ialah perubahan perilaku masyarakat terhadap teknologi tersebut. Dan yang terakhir ialah bagaimana teknologi tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Dan selanjutnya, Practical Application of TAM. TAM telah diterapkan dalam berbagai bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Beberapa contohnya termasuk penggunaan TAM dalam menjelaskan penerimaan penggunaan terhadap World Wide Web. Dalam konteks pendidikan, e-learning, e-commerce, e-government, internet banking, dan sistem informasi lainnya. Banyak peneliti menganggap TIM sebagai kerangka kerja yang bermanfaat dan memberikan hasil yang dapat diandalkan secara statistik. Selanjutnya adalah Application of TAM in Learning with Mobile Devices. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi seluler dalam pendidikan meningkat pesat karena kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkannya. Hal ini membuat penggunaan teknologi seluler menjadi umum di berbagai sektor termasuk pendidikan. Para peneliti tertarik untuk mencoba mengintegrasikan teknologi seluler ke dalam Technology Acceptance Model atau TAM dengan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan, kemudahan pengguna, dan sikap terhadap penggunaannya. Lalu selanjutnya perceived usefulness. Perangkat seluler dianggap bermanfaat karena memudahkan akses guru ke grup studi online dan memberikan akses instan kepada peserta didik ke berbagai sumber akademis seperti situs web, grafik, simulasi video, dan film akademis, kapanpun dan dimanapun.
Selain itu, perangkat seluler dapat mengubah karakter model pembelajaran dan meningkatkan hasil pendidikan. Selanjutnya ada first, safe, easy of use. Yang pertama di sini yaitu memiliki sistem operasi yang ramah pengguna seperti Android, iOS, dan Windows Phone. Di sini tuh maksudnya berarti operasi itu tersebut dirancang dengan antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Yang kedua, tidak memerlukan pelatihan formal untuk mengoperasikannya. Maksudnya di sini yaitu pengguna dapat dengan cepat memahami cara menggunakan perangkat tanpa harus mengikuti pelatihan khusus. Yang ketiga yaitu memiliki home screen yang menampilkan menu utama, aplikasi, dan widget. Di sini yaitu mengartikan layar utama yang muncul ketika perangkat dinyalakan dan menampilkan menu utama itu jelas membantu pengguna untuk mengakses fungsi-fungsi utama dengan perangkat dengan mengoperasikannya dengan cepat. Yang keempat, ada home screen dapat disesuaikan dengan preferensi dan aplikasi yang sesuai kebutuhan. Yang dimaksud yaitu pengguna dapat mengatur tata letak, icon, dan widget di home screen sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, ada memiliki memori internal besar dan slot untuk kartu micro SD dan memungkinkan untuk pengguna juga menyimpan dan mengambil file dengan mudah. Dan yang terakhir, dilengkapi dengan konektivitas internet melalui Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler untuk berbagi data. Selanjutnya, ada attitude towards use. Sikap pengguna terhadap teknologi memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana teknologi tersebut diterima dan digunakan. Diperlukan lingkungan pembelajaran yang mendukung agar pengguna dapat menerima dan memanfaatkan teknologi dengan baik. Ada juga beberapa lembaga pendidikan mungkin menolak penggunaan perangkat seluler karena dianggap mengganggu proses pembelajaran atau karena terkait dengan praktik tidak jujur dalam ujian, atau bisa disebut juga dengan menyontek. Selain itu, masalah sikap juga bisa muncul karena kesulitan dalam menerapkan teknologi atau karena keterbatasan teknis pada perangkat itu sendiri. Seperti layar kecil atau keyboard yang terbatas, penyelesaian batasan teknologi dapat meningkatkan penerimaan dan penggunaan teknologi seluler sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu teknologi seluler secara perlahan mulai mendapatkan tempat dalam sistem pendidikan. Temuan penelitian mendukung argumen bahwa teknologi ini tidak hanya berguna, tetapi juga mudah digunakan. Namun, masih ada tantangan dalam sikap dan para pendidik yang harus bekerja keras untuk mengatasi masalah sikap yang muncul dari peserta didik, staf, manajemen, atau pembuat kebijakan. Oleh karena itu, sebelum teknologi seluler dapat diadopsi dalam lingkungan pembelajaran manapun, perlu dilakukan investigasi ilmiah yang dipandu oleh model penerimaan teknologi yang sesuai, terutama TIM, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat penerimaan berkelanjutan teknologi tersebut dalam sistem pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.